apa namanya ini serba sulit ya sekarang apa namanya ini ya apa namanya nanggung sekali gitu harus ke kampus tiap hari gitu tapi apa namanya masih tetap ini ya daring gitu ya seperti itu ya ribet sekali memang ini ya tadi juga saya sebenarnya maunya kalau sekedar absen maunya siangan saya ke sana tapi kata kan tadi pagi ada janji sama dosen lain untuk diskusi gitu ya sebenarnya diskusinya lewat WA juga cukup gitu tapi karena diajak tatap muka akhirnya datang pagi-pagi gitu pas itu pun udah lewat jam 10.10 sebenarnya tapi karena apa namanya itu nyoba maksud dari HP ini ya ternyata nggak bisa gitu ya. Oke, jadi itu kurang lebih kronologisnya kenapa mulainya jam 11 dan juga tadi kena apes gitu, kena nggak bisa dibuka dari HP karena passwordnya nggak bisa dicek lewat HP gitu ya, ternyata passcode-nya diganti jadi TBO gitu ya, jadi TBO tuh singkatan mata kuliah apa saya nggak tahu, tapi ya mata kuliah itulah yang mengganti passcode-nya gitu kurang lebih ya. Itu ya, jadi pertemuan kali ini materinya adalah data preparation, jadinya sesuai artinya menyiapkan data ya kurang lebih ya. Selain itu juga dari segi praktek ada script ini ya SQL Alchemy juga dipelajari ya nanti ya untuk menjalankan SQL terhadap data yang apa namanya sudah diekstrak gitu ya. Jadinya kenapa memerlukan pemrosesan SQL terhadap data yang apa namanya diekstrak bukan data SQL yang sedang live gitu ya. Itu di sana apa namanya kalau data yang sedang live yang sedang digunakan untuk transaksi yang diproses berarti membebani sistem yang sedang berjalan gitu. Jadinya analisis data itu dilakukan terhadap data yang sudah diekstrak, di stop dari kondisi tertentu supaya di tengah proses analisis tidak ada penambahan data dan sebagainya gitu ya di sana. Banyak pertimbangannya di sana. Jadinya proses analisis itu dimulai dengan mengcopy data, mengekstrak data itu dalam kondisi tercopy gitu ya bukan dalam kondisi apa namanya yang sedang berjalan gitu ya di sana ya. Jadinya sistem pendukung keputusan gitu misalnya itu kebanyakan jalan dari data yang sudah tercopy ke format misalnya CSV dan sebagainya gitu. Yang paling umum adalah formatnya CSV ya di sana. Itu ya di seperti itu jadi data preparation di sini penjelasan lengkapnya ada di YouTube ini gitu ya. Seperti itu. Ya. eh itu ya. Ini ya apa namanya saya pingin uninstall sebenarnya Acrobat Reader ini ya software paling menjengkelkan tapi untuk laporan pajak harus pakai ini jadinya terpaksa saya masih install gitu mungkin tiap periode setoran pajak aja saya install lagi gitu ya. Jadi dia kalau ini ya terus ada iklan kalau apa namanya kalau misalnya sekali bayar gitu kan mungkin ya mau saya bayar tapi ini per bulan gitu ya untuk fitur yang nggak akan saya pakai secara rutin juga gitu misalnya apa namanya jadinya data preparation itu untuk mengecek ini ya mengecek apa namanya ada kesalahan data atau anomali dalam suatu data gitu ya jadinya eh, kalau misalnya kita fokusnya dalam algoritma gitu misalnya kan ya data yang sudah ada itu data yang sudah clean biasanya gitu ya data yang sudah clean tapi kalau misalnya kita mengambil dari data yang apa namanya data yang kita memang hasilkan sendiri baik dari sistem informasi maupun dari sistem sensor gitu ya apa namanya dari sana itu perlu data data cleaning ya data cleaning itu termasuk apa aja gitu ya di sana ya. Oke, jadi di sini termasuk data discretization yang untuk pemrosesan yang mau kita lakukan itu datanya kita perlu nggak data continue atau tidak gitu kita harus tegaskan gitu ya. Misalnya di sini misalnya suhu gitu ya 36,1 derajat sama 36,2 derajat Celcius itu kita anggap data yang beda atau data yang sama gitu ya. Itu. Jadi kalau itu emang tidak signifikan gitu ya, misalnya antara sekian sampai sekian itu kita anggap sama suhu yang normal gitu misalnya. Bisa kita sederhanakan data tersebut menggunakan data discretization sehingga nanti pemrosesannya jauh lebih simpel gitu. Data cleaning ya untuk data-data yang hilang biasanya ya, kalau dari input sensor biasanya
apa namanya, ada data yang hilang karena kesalahan baca atau gangguan koneksi ya. Terus juga apa namanya, kalau sekarang kan ini ya, apa namanya, pemrograman web itu juga harus datanya sebaiknya disimpan dalam cookies, sehingga apa namanya, ketika disubmit itu, ketika ada gangguan bisa disubmit ulang dengan data yang tersimpan di cookies. Jadinya client side, server side sama-sama jalan. Jadinya itu salah satu fungsi untuk menggunakan data cleaning ya. Itu juga beberapa aplikasi online itu apa namanya, ini ya. Kenapa dia menggunakan apa namanya, dianjurkan kalau kita dari handphone itu, apa namanya, dari handphone itu menggunakan aplikasi mobile, karena kalau aplikasi mobile lebih dari sekedar cookies bisa disimpan di sana gitu, sehingga jika ada kesalahan pengiriman data bisa disimpan sementara di aplikasi mobile, sehingga bisa dikirim ulang dalam keadaan yang lebih utuh gitu ya, di sana salah satunya ya. Itu karena dianggap kalau zaman dulu kan mobile phone itu RAM-nya lebih kecil daripada laptop dan sebagainya, padahal sekarang udah hampir sama gitu ya, 4 GB jadi standar gitu. Integration misalnya dari berbagai sumber kita perlu integrasikan data, misalnya dari data kepegawaian, data project, sama data transaksi penjualan gitu bisa kita gabungkan ya. Terus data transformation misalnya dinormalisasi dan agregasi, data reduction ya dikurangi dimensinya untuk data-data yang tidak terlalu ini ya, apa namanya, dianggap sebagai noise gitu ya. Ketika data itu bukan dicari timelinenya, tapi data itu dicari polanya saja secara umum gitu misalnya. Jadi sequential data yang berhubungan dengan timeline beda lagi gitu ya. Biasanya itu. Jadi beda lagi nanti misalnya regresi yang emang hanya sebagai instance, sama regresi yang berbasis timeline gitu ya. Kalau timeline itu bukan berdasarkan masa lalu dengan jumlah instansi kejadian kombinasi kolom yang sama gitu ya. Tapi juga urutan kejadian gitu ya, urutan kejadian. Nah, itu rumit sekali gitu ya, itu di bidang data mining ya. Seperti itu. Itu yang tidak bisa di data reduction kan gitu ya di sana ya. Jadinya peningkatan dan pengurangan bulan gitu ya data penjualan nilai ekspor impor per bulan gitu, misalnya saya pernah nguji kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya juga data yang sekuensial tapi diproses sebagai instansi tunggal ya, untuk dalam klasifikasi untung atau ruginya gitu ya. Itu sebenarnya tidak bagus gitu misalnya seperti itu ya. Itu jadinya di sini ini ya, tipe-tipe data ada dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif, dibagi jadi 5 bagian ya. Ini data nominal misalnya ID dan nama gitu ya. Jadi NIM kalian ini kan tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya intervalnya ya, apa tidak ada rasionya juga, tidak ada kualitasnya ya. Tidak ada kuantitas ya, tidak ada kuantitas, sorry kebalik. Kuantitas jadinya yang NIM-nya lebih kecil lebih hebat gitu nggak ada ya. Itu sekedar urutan nomor ya. Beda dengan misalnya nilai mata uang gitu, misalnya ya, apa namanya, 10.000 ya lebih mahal daripada 1.000 rupiah gitu misalnya. Terus rasio ya, misalnya temperatur Kelvin itu rasio ya. Kalau interval ya Celsius dan Fahrenheit ya konstan ya. Terus nilai IQ juga ya, misalnya 130 sama 90 gitu ya. Itu ya. Terus nilai ordinal ya, yang ada kualitas. Nah, misalnya ranking ya, IPK dan lain-lain gitu ya. Kategori ya, warna ya, kode pos dan lain-lainnya. Itu tipe data ya, bisa seperti ini. Nanti penjelasan lengkapnya ada di video ya sana. Ya konversi data ya, misalnya dari data discrete ya ke data interval gitu ya sana ya, data continue dari A, min ya sebagainya. Itu nanti itu digabungkan jadi IPK kan gitu ya, IP semester, IPK dijumlahkan, sehingga konversi dari 0 sampai 100 ke dalam nominal lagi dikonversi ke angka gitu ya, dari angka ke discrete, dari discrete ke angka lagi gitu kayak gitu ya. Outlier dan nilai-nilai yang tidak biasa ya, tidak umum, yang dianggap ini ya, dianggap apa namanya, dianggap tidak wajar gitu ya sana ya. Betul, bisa dilihat contohnya misalnya seperti ini ya. Jadinya rata-rata datanya seperti ini ya, seperti ini, tapi ada data sebagian yang di sini. Jadi ini data yang di luar ini ya, di luar variasi, termasuk univariate di sana gitu ya. Seperti itu ya.
Terus juga di sini apa namanya bisa menggunakan clustering juga ya. Clustering akan bahas banyak di data mining juga ya. Jadi dibahas juga sekilas ya dalam apa namanya dalam Spark ya nanti ya. Tapi tidak mendalam jadinya apa namanya kita belajar nanti sampai menjalankan ini ya, menjalankan apa namanya, menjalankan bagaimana apa namanya clustering bisa dijalankan tidak secara detail ya. Detailnya nanti di mata kuliah data mining kalau mau di sana ya. Gitu. Ya. Oke, itu intinya seperti itu ya. Jadi ini data yang mayoritas ya, ini minor gitu ya. Minor ini bisa kita indikasikan itu data yang tidak wajar atau emang fenomena yang jarang terjadi, tapi itu data yang emang asli gitu, emang benar, tapi emang jarang terjadi. Misalnya gejala bencana alam kayak gitu misalnya, itu bisa menggunakan clustering untuk mengukur ini ya. Karena jarang terjadi memang gitu kan ya dari segi timeline. Ya. Itu ya multivariat ya, jadinya multivariasi ya, multivariasi. Jadinya ada variasi kondisi cuaca, waktu hujan ya, ada waktu cerah, ada waktu apa namanya mendung gitu ya. Mungkin apa namanya waktu mendung mirip dengan kondisi waktu hujan gitu ya. Kadang apa namanya mirip juga dengan cerah berawan kayak gitu kan ya. Dari sana dari kondisi XY-nya bisa kita lihat kecenderungannya ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini juga ada ini ya, apa namanya transformasi data ya. Transformasi data ini fungsinya menyamakan range data gitu ya. Range ini apa gitu misalnya. Kalau misalnya suhu kan, ya suhu udara gitu misalnya, mungkin di Mataram ini paling rendah mungkin 22 gitu ya, mungkin ya paling tinggi mungkin 35, 36 kayak gitu kan ya. Terus apa namanya kelembaban udara gitu mungkin dari apa 20 sampai 70 gitu. Itu kan range-nya beda gitu ya. Terus juga misalnya tekanan udara gitu misalnya dari 0, sekian sampai 3 gitu ya. Jadi itu disamakan jadi satu satuan ya dari 0 sampai 1 gitu semua jadikan satu. Sehingga ketika kita melakukan clustering misalnya gitu ya, pengelompokan data kita tidak repot tinggal kita apa namanya misalnya kolom itu kita jadikan satu rata-rata dari kolom tersebut gitu misalnya ya bisa kita ambil range-nya seperti itu juga banyak seperti itu ya. Dan ini bisa ini ya apa namanya outputnya itu nanti menjadi dari 0 sampai 1 gitu ya. Jadinya nilai maksimum dikurangi nilai minimum sama nilai saat itu di kolom dikurangi dengan nilai minimumnya. Jadinya misalnya nilai maksimumnya adalah 80, nilai minimumnya adalah 30, berarti jarak dari minimum maksimum ke minimum adalah ini ya 60 kan ya. 60. Terus ada misalnya 40 ya. 40. Jadinya di sana kan nanti ini ya apa namanya eh 40 dikurangi 20 berarti 20 ya. Jadi 20 per 60 gitu misalnya jadinya sepertiga gitu misalnya ya seperti itu. Jadinya 0,33333 gitu seperti itu ya. Ya, itu misalnya cara ngitung ya. Ini juga bisa menggunakan Z-score menggunakan standar deviasi ya. Sana ya. Ini new max sama new min itu ketika ini ya dilakukan secara sekuensial ya. Tapi kalau ketika kita udah tahu nilai maksimal dan minimumnya bisa kita langsung di sini aja gitu ya. Yang ini bisa kita abaikan. Ya, jadi ini apa namanya kalau kita secara sekuensial dari atas ke bawah kan kita belum tahu nilai maksimum nilai minimumnya. Bisa kita gunakan ini gitu ya. Kalau dalam pemrograman biasanya kita simpan nilai ininya nilai maksimal sekarangnya apa gitu dibandingkan dengan nilai berikutnya gitu ya sana ya. Tapi paling bagus paling akurat kita tentukan dulu nilai maksimum sama minimumnya gitu ya. Ini formula di belakangnya kita bisa abaikan ya. Jadi normalisasi ya dengan ini ya, decimal scaling ya 0, ini kita gunakan ini ya, apa namanya
menggunakan desimal terkecil dari sana. Misalnya dalam kondisi tadi tekanan udara itu adalah desimal terkecil gitu ya, desimal terkecil. Akhirnya kita sesuaikan dengan itu gitu ya. Tapi yang paling tidak bagus sebenarnya decimal scaling ya. Yang paling bagus z-score normalization, standar deviasi. Standar deviasi kurang lebih rumusnya seperti ini juga ya. Itu rata-rata kuadrat daripada ini ya, jarak variabel dibagi dengan jarak maksimal minimum juga. Seperti itu ya contohnya. Ya dengan itu kita selain untuk clustering dan lain-lain ya normalisasi transformasi ini juga digunakan ketika kita mau membuat grafik yang sebanding gitu ya. Misalnya variabel yang apa namanya kalau misalnya ini kan ini ada loh TA2 gitu misalnya mahasiswa yang ini ya apa namanya misalnya variabel A sama variabel B itu jadikan satu dalam visualisasi gitu ya. Apa namanya jadi variabel B-nya tuh kecil banget di bawah sini gitu ya, di bawah sini nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Jadinya itu harusnya dinormalisasi baru bisa setara kelihatannya gitu ya, seperti itu. Ya. Di kekosongan data juga di sini ya, bagaimana cara mengembalikan itu ya, misalnya mengandung data kosong, misalnya dimasukkan dengan nilai rata-rata ya, dibandingkan dengan nilai sebelumnya macam-macam. Penjelasannya lengkap ada di video ya sana ya. Terus ada analisis data juga ya untuk apa namanya ketika data itu apa namanya ini ya bermacam-macam dan dianggap sama gitu. Tapi redundansi data ini tidak perlu kita pertimbangkan, kita bisa biarkan ketika emang yang kita mau analisis itu adalah data sekuensial atau time series gitu ya. Jadinya misalnya ada dua data yang sifatnya sama, tapi itu terjadi di waktu yang berbeda gitu. Itu kita bisa biarkan di sana seperti itu ya. Eh, itu kurang lebih ya. Terus SQL Alchemy nanti tolong dipelajari ya, tolong kalau bisa diinstal di komputer masing-masing dan dicoba gitu ya. Itu ya. Itu ya mungkin mulai minggu depan saya nanti ini ya ngajar dari kampus saja gitu nanti. Mungkin jika ada yang mau ini ya daripada pakai Zoom mau langsung hadir di kelas saja gitu nanti mungkin saya bisa siapkan kelas gitu ya berapa orang gitu ya. Biar sekalian aja biar nggak ribet lagi gini ya, ribet lagi apa namanya kayak tadi pagi gitu ya misalnya mendadak gitu ya dipanggil. Biar sekalian aja saya rutin aja ini apa ngajar big data ini paginya di kampus gitu ya. Itu jadi ribet sekali kondisi sekarang ini gitu ya. Itu, ya. Siapa yang nyangka ya akan ada pandemi gini ya, ribet sekali. Benar-benar ya. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Ya tadinya grup juga tadi barusan dibuat gitu ya. Itu. Di pertemuan pertama ini maunya bikin grup tapi nggak jadi kayaknya ya. Gitu. Ya. Oke. Jadi minggu depan seperti biasa lagi ya ini ya. Hari ini banyak musibah ya. Oke, itu presensinya ada pertanyaan sampai sana. Tolong dicoba ya, tolong dicoba semua gitu ya. Apa namanya? eh Jadi nanti sehingga nanti ini ya ketika ada apa namanya tugas itu bisa dikerjakan semua gitu ya. Jadinya kayak kayak misalnya tahun semester lalu gitu ya ada yang deket UAS gitu baru nanya instalasi Anacondanya bermasalah kayak gitu. Ya itu ya ini ya apa namanya kelas kalian sih gitu ya misalnya. Kelas kalian sih jadinya kayak gitu berarti gimana dia cara ngumpulin UTS-nya kan gitu saya mikir-mikir juga gitu jadinya itu ya. Ya itu. Yang kayak gitu lah saya menimbulkan kecurigaan ya. Jadinya nanti dicoba ya ini ya. Gitu. Jadi SQL Alchemy ini juga sangat berguna ini ya. Kalau kalian mau memisahkan data gitu ya. Misahkan data, jadinya
apa namanya, kalau kita mau melakukan klasifikasi gitu juga ada baiknya di apa namanya, di SQL alkemikan dulu emang datanya bervariasi atau tidak seperti itu ya sana ya. Jadi tolong ditonton videonya gitu ya, tolong ditonton videonya gitu misalnya ini ya, apa namanya? Kadang ada yang datang untuk konsultasi TA gitu ya tentang materi yang sebenarnya saya udah bahas dalam video juga gitu, tapi ditanyakan seolah-olah belum nonton videonya gitu dan ternyata emang belum nonton videonya gitu ya. Seperti itu ya. Jadinya tolong ditonton gitu ya, ditonton seperti itu. eh karena apa namanya? Ini ya, apa namanya kalau kalian pingin paham itu kalau emangnya sekali nonton belum paham itu ditonton berkali-kali itu kadang bisa lebih paham gitu ya. Saya juga kalau belajar sesuatu dari tutorial di YouTube tuh bagian yang saya kurang paham tuh saya ulang-ulang ya. Saya ulang-ulang nonton baru paham seperti itu. Kalau misalnya nggak paham juga mungkin saya cari lagi keyword yang sama di YouTube dan tonton ulang lagi gitu ya, seperti itu ya. Itu ya. Makanya ini juga apa namanya bukan promo gitu tapi ruang guru kayak gitu tuh misalnya sekarang kenapa populer tuh emang karena apa namanya bisa ditonton berulang-ulang gitu kan ya berulang-ulang jadinya mungkin pas itu kita nggak konsen itu karena otaknya manusia tuh kan emang suka random ya mikirin hal yang nggak jelas gitu ya jadinya pas kita ngomong harusnya didengar gitu tapi nggak didengar gara-gara lagi mikirin sesuatu yang nggak penting gitu jadinya apa namanya materinya di sana terus juga apa namanya kalau apa namanya minjam catatan temen gitu juga misalnya kalau zaman dulu ya apa namanya ada bagian yang penjelasannya nggak jelas juga gitu terus nanya ke dosen juga malu gitu tapi kalau misalnya adegannya bisa diulang-ulang tuh bisa kita ini ya bisa kita apa namanya lihat penjelasannya berulang-ulang gitu ya sana itu juga gini kan ya, apa namanya, zaman saya kuliah kalau gini. Jadinya misalnya nanti apa namanya kalau sudah kuliah offline itu juga setiap perkuliahan tuh maunya saya rekam ya. Maunya saya rekam jadinya kalau misalnya ada yang salah paham tentang tugas itu saya bisa putar ulang maksud tugasnya gitu karena emang apa namanya kalau dari saya pengalaman mengajar tuh juga ada aja yang gini ya misalnya berpengaruh di kelas gitu kan ya berpengaruh di kelas dia yang justru salah tangkap maksud tugasnya gitu jadinya semua ikut yang itu jadinya ini ya apa namanya salah maksud tugasnya gitu misalnya seperti itu ya. Eh, ada kadang-kadang kejadian seperti ininya bisa itu ya jadinya apa namanya itu jadinya merekam perkuliahan itu nanti setelah offline juga maunya saya teruskan gitu ya sebagai dokumentasi juga karena upload ke YouTube juga unlimited gitu ya seperti itu ya. Tapi nanti ngerekamnya mungkin nggak pakai Zoom tapi pakai kayak OBS dan sebagainya gitu ya itu sebagai ada ini juga bukti mengajar juga gitu ya dan juga bisa kalian tonton berulang-ulang apa yang saya katakan gitu ya supaya apa namanya ketika ada pertanyaan benar-benar pertanyaan bagian yang tidak jelas gitu ya tidak jelas bukan bukan yang apa namanya ini ya dijelasin ulang gitu ya seperti itu ya. Itu jadinya saya pikir juga bakal ini ya, bakal apa namanya di ini ya, di akhir perkuliahan itu ini ya, apa namanya? Di perkuliahan itu akan ada nanya yang ini ya, tentang clustering, classification dan lain-lain. Nanti saya taruh juga video penjelasan saya waktu ngajar mata kuliah machine learning ya di sana ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Permisi Pak, ingin menanyakan sebentar, tapi eh, Ya, saya kan ngecek kan Pak pengumpulan tugas yang di kedepannya itu. Nah, kan nggak visualisasi bisa. data belum kita pelajari kan Pak. Cuman dia pengumpulannya udah minggu ini Pak, jadi saya bingung Pak sama tanggal-tanggalnya. Sorry sorry tadi saya ngangkat telepon dari bank atau dari IndiHome atau apa saya nggak tahu sorry ya. Pengumpulan tugas yang mana ya? Yang dari yang visualisasi data Pak, kan kita belum Oh, pelajari dia. ya ya, oke. Cuman minggu ini Eh, dia mulai dikumpulin jadi bingung.
Oke, ini kan saya belum edit dari ini ya, belum edit dari ini. Saya belum jelasin juga ya, apa namanya? Ini kan sampai pertemuan 3 ini belum ada tugas ya. Ya, jadi visualisasi data ini dibuat sama dulu dosen kelas A-nya ya dulu. Saya sempat split jadi satu. Yang ini kayaknya nggak jelas tujuannya apa gitu ya. Tujuannya apa nggak jelas, ini saya hapus ini ya. Jadi tugas belum ada ya, belum ada tugas sampai sekarang. Terus apa namanya ini juga kelas A masih sisa yang kemarin ya. Sorry. Oke, untung ditanyakan ya, saya lupa ini. Jadi emang ini ya, kenapa dijadikan saya sendiri lagi yang ngajar sendiri gitu. Big data ini karena tahun lalu banyak komplain di kelas A ya, banyak komplain di kelas A, jadinya saya balikin. Jadinya nanti mulai ini ya, mulai data crawling ya, ada tugas ya. Ada tugas. Ini nanti saya jelasin ya, apa namanya yang kalau ada tulisan tantangan itu baru ini ya, baru apa namanya baru ini tugas yang boleh kalian kerjakan, boleh enggak gitu untuk nambah nilai ya, untuk nambah nilai. Ini semua ini kan ini ya, misalnya ngasih tugas tapi nggak ada penjelasannya di dalam gitu ya. Itu. Dan ini memang kemarin banyak komplain bahwa tidak jelas, banyak ketidakjelasan itu. Ini yang ada dalam kurung kelas A tuh di ini ya, diabaikan saja masih ada nggak ya? Install Hadoop kelas A ya. Jadi itu semua diabaikan aja ya ini ya. Susah juga. Oke. Jadi itu ya jadinya di yang ada tulisan tantangan gitu aja yang dibaca ya, yang ada nggak lagi ya? Udah nggak ada ya? Ya udah nggak ada. Ya. Berarti itu aja tugasnya nanti mulai data crawling ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oh iya ya. Itu ya. Jadinya bisa kalian ini ya. Bisa kalian ini ya nanti apa namanya tugas besar menyusul ya. Tugas besar menyusul nanti saya tentukan menggunakan semua yang kita pelajari nanti gitu ya. Sana ya. Jadi nanti tetap UTS UAS-nya ujian ABCD ya karena big data ini lebih mudah di ABC-kan gitu ya sana ya. Itu. Jadi kenapa saya nggak ngasih tantangan di visualisasi dan lain-lain itu ini ya karena apa namanya eh akan memerlukan banyak waktu dan juga apa namanya susah dibikin beda tiap orang itu susah gitu ya karena ini ya seperti itu ya. Jadi targetnya data preparation ini kalian semua ini ya nyoba SQL Alchemy ya sana. Kalau misalnya nggak ngerti SQL Alchemy nanti kalian akan kesulitan waktu belajar Pick and Hive ini gitu ya. Pick and Hive ini ya di sana. Oke, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan ya. Tadi untung ya, terima kasih diingetin ya. Saya belum ngapus-ngapus yang tugas dari dosen lagi satu ya, yang ini, yang semesternya dibalikkan ke saya full ya. Gitu. Izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya kayak tadi offline gitu, itu ada maksimalnya enggak Pak? Mahasiswa yang datang ke kampus. Masih mau datang ke kampus ya, apa namanya? Saya lupa lagi tadi nanya ya, kelas lantai 3 gedung D itu ada batas maksimalnya apa enggak gitu saya lupa ya. Jadinya apa namanya kalau di lab sih 15 orang ya kayaknya ya. 15 orang. Ya. Kalau di SMA, SMP gitu kan selang-seling katanya masuknya. Masih atau full saya nggak kurang tahu juga. Ya. Kayak gitu ya, adanya bisa ini ya, bisa apa namanya kita ini ya. Mungkin batasnya 15 orang gitu. Ini memang mendadak sekali gitu ya, 1 September edarannya suratnya beredar 1 September apa namanya berlakunya juga 1 September gitu ya. Emang bikin pusing ya sebenarnya ya, bikin pusing ya.
pas kemarin 1 September tuh ada conference lagi conference internasional unsut gitu ya. Ini saya harus standby dari pagi sampai sore ya acaranya itu juga apa namanya via Zoom dan saya harus nyalain video gitu. Gimana caranya gitu ya. Masa saya tengah malam ke kampus untuk absen aja gitu ya. Itu juga makanya stres juga sebenarnya. Ini ya dengan aturan-aturan mendadak gitu ya. Itu ya. Kayaknya nanti kalau yang ini mungkin dibatasi 15 orang dulu kali gitu ya. Karena nggak tahu nanti yang boleh dipakai ini gitu ya. Tapi big data sendiri opsional lah. Yang apa namanya yang diprioritaskan untuk offline rencananya yang butuh praktek kok mata kuliah yang saya ajar aplikasi IoT itu gitu ya. Gitu ya. Seperti itu ya. Nanti ngajar juga belum ada proyektor ya, belum ada proyektor. eh jadinya mungkin nanti ngajarnya juga sambil nyalain Zoom juga ujung-ujungnya gitu ya. Itu ini serba ini juga sebenarnya nggak siap ya semua ya ini ya. Ya, ya mungkin kalau apa namanya yang hadir itu nanti mungkin fiturnya nggak sebagus ini gitu ya, nggak sebagus kuliah offline yang sesungguhnya gitu, tapi lebih arahnya lebih ke pingin dengeri langsung gitu karena mungkin lewat ini mungkin jaringannya nggak bagus dan sebagainya gitu atau lebih nyaman emang diskusi langsung gitu ya sana ya itu ya. Itu juga ya. Oh, ya. Oke, ada lagi pertanyaan barangkali ya, ada 15 orang dulu kali ya. Nanti kalau misalnya jadi ada yang mau datang nanti saya di lab 2 lantai 4 aja ya karena itu yang saya paling pasti bisa buka kuncinya itu ya. Oke, itu ada lagi pertanyaan ya. Jadi hari ini itu ya apa namanya mudah-mudahan nggak terulang lagi kayak gini, saya juga pusing sekali soalnya ini ya. Oke, itu jika tidak ada saya cukupkan sekian ya. Dulu ya sampai minggu depan. Ini minggu depan jika ada yang mau hadir di kelas silakan ya. Yang pasti ada kelas nanti di lab ya. Gitu ya. Oke itu ya. Jadi sekian terima kasih ya.